Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Sumatera Selatan, apa kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, tetap semangat menjalankan aktivitas sehari-hari. Senang sekali hari ini saya Nada Nasyaya kembali hadir menjumpai Anda di Menyongsong Indonesia Maju. Pemirsa, kita semua berduka karena bencana alam yang melanda di 3 provinsi di Pulau Sumatera. Hal ini pun menjadikan kita semua untuk merefleksikan diri dan juga mengajak kita semua untuk sama-sama bahu-membahu untuk membantu para saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam yaitu di Provinsi Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Hal inilah yang akan kita bahas karena kita akan melihat bagaimana antisipasi bencana di Provinsi Sumatera Selatan juga yang terjadi untuk pada saat musim penghujan saat ini. Hal inilah yang akan kita bahas di Menyongsong Indonesia Maju hari ini dengan tema antisipasi bencana di Sumatera Selatan. Sudah hadir 2 orang narasumber saya di studio hari ini. Sudah ada Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Provinsi Sumatera Selatan, ada Bapak Sudirman SKM MSI. Apa kabar Pak Sudirman? Alhamdulillah baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol nih Sumatera Selatan ini apa yang sudah dipersiapkan untuk membantu saudara-saudara kita di provinsi yang lainnya ya Iya, Pak boleh. ya. Siap, dan ada juga dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Taman Siswa. Oke, Bapak Muhammad Abdu. Pak Abdu, apa kabar Pak? Salam dan bahagia. Salam bahagia, lama tidak Tambah berjumpa. satu lagi. Apa itu? Berprihatin. Berprihatin, betul sekali, kita semua berprihatin dan kita semua juga berduka pemirsa. Kami mengundang Anda juga nantinya yang ingin bergabung bersama kami di 07113114454 atau kirimkan pesan singkat Anda ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Oke, saya ke Pak Sudirman dulu ini. Kita akan ngobrol-ngobrol update situasi bagaimana sih. Kita juga ingin merefleksi ya dari Sumut, Aceh, Sumber, dan juga sebagai peringatan dini untuk Provinsi Sumatera Selatan tentunya. Dari BPBD sendiri nih Pak, mengacu pada banjir yang terjadi ya di 3 provinsi tadi, pelajaran penting apa ini yang paling bisa kita ambil untuk Provinsi Sumatera Selatan ini Pak? Jadi dengan adanya bencana di 3 provinsi di Pulau Sumatera, pelajaran penting yang saat ini kita dapatkan bahwa namanya bencana kita tidak pernah lena akan terjadi bencana. Dalam hal ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan adanya bencana ini kita selalu menghadapi puncak di musim kemarau ini, musim penghujan ini dengan melakukan aktivitas untuk pencegahan. Di mana pencegahan ini adalah awal dari kegiatan-kegiatan kita selanjutnya karena berupa mitigasi, karena di pencegahan juga kita bisa melaksanakan namanya sosialisasi, himbauan kepada masyarakat, warga masyarakat terutama di 17 kabupaten Sumatera Selatan yang rawan akan banjir, longsor, angin puting beliung di puncak musim penghujan. Nah, kita beberapa waktu yang lalu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melaksanakan apel simulasi banjir, longsor yang ada di Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya kita laksanakan di tanggal 14 November yang lalu di Kabupaten Oku Selatan. Karena di beberapa bulan yang lalu di Kabupaten Oku Selatan telah terjadi namanya banjir bandang yang mengakibatkan 3 korban jiwa meninggal dunia. Nah, dengan adanya itu kita berupaya pemerintah provinsi untuk menggerakkan kabupaten kota, terutama kabupaten yang memiliki dataran rendah dan tinggi untuk mempersiapkan personil ataupun peralatan yang dibutuhkan di kala terjadinya bencana di puncak musim penghujan itu sendiri. Jadi pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sudah siap, baik itu personil, peralatan, logistik yang dibutuhkan di saat bencana itu terjadi. Nah, kita berdoa bersama dengan pembelajaran ini, dengan adanya bencana di 3 provinsi ini pembelajaran yang penting untuk pemerintah provinsi untuk selalu jangan terlena dengan adanya bencana. Kita harus selalu pencegahan, kesiapsiagaan kita di awal lebih diutamakan. Sudah ada pemetaan wilayah untuk daerah rawan bencana dari BPBD ini Pak? Jadi kalau untuk pemetaan wilayah rawan di BPBD Provinsi Sumatera Selatan, kita sudah memetakan ada beberapa kabupaten kota yang memang rawan akan banjir ataupun longsor. Terutama di daerah-daerah yang dataran rendah, yaitu seperti Ogan Ilir, Banyuasin, Oku, Palembang itu dataran rendah yang otomatis notabene akan apabila terjadinya hujan dengan intensitas yang tinggi, durasi yang lama,
mengakibatkan banjir. Dan di dataran rendah tinggi ada juga lahat Kabupaten Oku Selatan, Pagar Alam, Oku, itu salah satu apabila terjadinya Morainim, apabila terjadinya puncak hujan, itu akan notabene akan selain dia banjir akan mengakibatkan longsor karena di perbukitan. Karena memang daerah-daerah perbukitan itu kalau di puncak kemarau dia akan kering, nah di puncak musim penghujan itu akan pori-pori yang melebar itu akan tergenang air, akan mengakibatkan air meluap dan akan longsor akan terjadi. Gitu. Tetapi yakinlah bahwa pemerintah provinsi selalu berkoordinasi dengan kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan untuk selalu berkoordinasi, berkolaborasi dalam hal menghadapi bencana-bencana baik itu hidrometeorologi di musim penghujan ataupun bencana lainnya. Itu kesiapan kita siap secara personil, peralatan, logistik kita siap untuk menanggulangi bencana apabila terjadi. Doa kita bersama jangan terjadi, amin, aman. Kalau di puncak penghujan pasti akan terjadi hujan, banjir pasti ada, tapi dampak risiko yang kita minimalisir jangan sampai terjadi korban jiwa dan korban-korban yang lainnya. Gitu. Jadi memang pelajaran yang paling penting yang bisa diambil ini adalah antisipasi ya, antisipasi yang diusahakan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Oke, saya ke Pak Abdul. Pak Abdul, kita tahu Indonesia negara tropis, punya musim hujan, punya musim kemarau. Hujan, banjir, biasanya longsor diikuti dengan lain-lainnya. Kalau kemarau artinya kebakaran hutan, karhutlah, seperti berulang-ulang terjadi seperti itu gitu. Dari sisi tata kelola pemerintahan ini Pak Abdul, apa kelemahan utama daerah ini dalam mengantisipasi bencana ini? Hulunya itu ilmu pengetahuan. Ya kan? Waktu saya ke sini tadi, air berbisik ke saya. Abdul, kenapa kamu jadikan terdakwa? Apa salah saya? Kata air. Saya ikut hukum alam. Hukum alam tidak bisa dilawan. Nyaris seperti firman Tuhan. Itu kan air. Ilmu pengetahuan sejauh ini itu bisa mencatat. Pernah tahu umur bumi? Umur bumi itu 4,5 miliar tahun. Dan dipersiapkan Tuhan sehingga kita semua bisa bernafas lega itu 4,5 miliar tahun. Dan baru diadakan hibrida baru, Nabi Adam itu belum 10 tahun. Dan bumi mulai rusak baru 300 tahun. Bayangin 4,5 miliar rasionya itu dengan 300. Dan puncak kerusakannya itu baru 50 tahun. Baru lebih tua saya puncak kerusakan itu. Semua berulah dari pengetahuan manusia yang disalahgunakan, yaitu penggunaan energi fosil. Disitulah mulainya. Jadi ketika manusia tidak bisa merawat syahwatnya, syahwat untuk berkuasa terhadap alam sekitar, maka dia dengan leluasa, karena alam kan tidak pernah melawan, dan dia bisa melawan dengan caranya sendiri. Ketika hutan digunduli, maka air tadi lolos begitu saja. Makanya dia tadi marah ke saya. Kenapa saya jadi terdakwa? Harusnya kamu itu hutannya biarkan. Sehingga ekosistem tidak rusak, tidak ada erosi. Demikian juga tanah yang terikut tuh ngomel dia. Kenapa kamu gerus sehingga jadi erosi? Kalau begini saya yang salah. Begitu air dan tanah, permukaan tanah yang ngomel ke saya tadi. Nah, itulah gunanya ilmu pengetahuan. Jadi tinggal dihitung saja. Jadi banjir yang selama ini, dan saya menambahkan tambah lautan kayu. Nah, lautan kayu kan dia tidak datang sendiri. Itu cuma hukum alam. Jadi karena itu hukum alam harus kita bijaki. Iya kan, sebijak-bijaknya. Begitu kita salah ambil pilihan, salah ambil pilihan. Itulah akibatnya. Jadi sekarang kita harus berani menyalahkan diri. Oh iya, saya salah, harus dikoreksi. Kalaupun saya mau punya pendapatan asli daerah yang banyak, oke, jangan buru-buru. Ya kan, kalau sudah begini, kan cuma hukum alam saja. Ketika Anda punya air, melawan nggak dia dikasih garam untuk tidak asin? Nah, jadi banjir itu cuma akibat. Tinggal kita pilah, oh ini nih sebabnya. Nah, nggak usah saling salahkan, oke kita perbaiki.
Dan kita tahu kan betapa kayu yang gede-gede kan nggak mungkin datang sendiri. Kalaupun rapuh mati sendiri kan nggak mungkin datang sebanyak itu, ya kan? Dan kita beruntung iklimnya masih dari utara, ya kan? Air yang banyak itu masih Sumatera bagian utara, selatan belum. Untuk bagian itu kita berterima kasih pada hukum alam, ya kan? Kalau enggak kena itu tuh mulai dari pagar alam sampai ke selatan, kan sama tuh mulai dari Aceh. Stop di Padang, ya kan, di Sumbar. Di kita barangkali masih bisa ditolerir. Oh, ini orang Sumsel kayaknya perencanaannya lebih bagus. Sudah, airnya senang dia. Begitu dia turun, dia masuk ke tanah karena dilindungi oleh permukaan tanah yang ditutup oleh ekosistem hutan yang bagus. Hutan tak tergantikan. Nah, jadi itu kita tinggal ngomong saja. Anggap saja itu jeweran. Kalau masih tak terjewer, keterlaluan, ya kan? Karena apa? Cuman hukum alam, tinggal siasati supaya hukum itu tak terjadi. Sama dengan air. Pernah nggak air kita masukkan freezer dia melawan? Saya tidak mau beku, saya tetap mencair saja. Nggak mungkin. Nah, jadi tinggal kita siasati hukum alamnya, kita bijaki, dan itu jadi firman Tuhan. Kan udah dikasih tahu. Tuh lihat hasil ulah kamu. Nah, kan udah dikasih tahu. Tapi masih berketerusan, ya sudah, tanggung saja sendiri begitu kan. Jadi kalau sedih, ya sudah, nikmati sedihnya. Kalaupun rusak, nikmati kerusakannya. Ya kan? Mau ngomel ke siapa lagi? Karena itu sabda alam, itu firman Tuhan. Ya kan? Tinggal kita wariskan itu ke anak-anak. Nah, tuh ya. Generasi kami hobinya ngerusak. Kamu mau ikut kami? Nah, kan begitu aja tinggal, ya kan? Nah, mudah-mudahan itu dari sisi keilmuan, dan disitulah pentingnya peran pemerintah karena dia yang kasih amanah kan. Jadi kalau kami salah, jewer. Nah, itu salah tuh. Kalau enggak nanti akan terjadi seperti itu. Tinggal ngikutin saja, ya kan? Habis itu buat regulasi. Regulasinya pasti sudah ada. Tapi pasti kan regulasi itu kata orang-orang awam, regulasi itu ada bukan untuk ditaati, tapi untuk dilanggar. Ya sudah, kita rasain aja sendiri begitu kan. Oke, jadi makanya yang utama begitu terjadi kita berduka. Tata kelolanya belum sempurna, kita berprihatin. Itu kan. Ah, mudah-mudahan ke berikutnya nanti kita bisa lebih bijak, ya kan, tidak menyalah-nyalahkan alam, tidak menyalah-nyalahkan air, tidak menyalah-nyalahkan tanah yang tererosi. Karena apa? Karena itu firman Tuhan. Ya kan? Nah, makanya air tadi begitu saya di jalan, awas, kamu nanti pasti nyalain saya. Berkali-kali saya ini jadi terdakwa, kata air. Padahal saya kan cuma ngikut saja. Harusnya saya itu turun tidak langsung ke tanah karena ada pohon, ada akar. Itu pohonnya kamu tebang. Ya sudah, saya mengerosi tanah yang tidak ada daunnya itu. Begitu kira-kira. Oke, kalau saya ke Pak Sudirman ini Pak ya, beberapa kali Pak Sudirman tadi juga mengatakan bahwa ada beberapa bencana yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan seperti kemarin di Oku. Kalau dari hasil evaluasi dari BPBD sendiri ini Pak, apa ini faktor utama penyebabnya ini Pak? Sebenarnya kalau faktor utama penyebab terjadinya banjir bandang itu pasti yang utama yaitu karena hujan dulu ya. Cuaca. Hujan dengan intensitas tinggi. Durasi yang lama, lebat, sedang sampai dengan lebat. Nah, apa yang disampaikan Pak Abdul tadi benar. Mana di hulunya sungai itu memang sudah alih fungsi. Semestinya itu hutan lindung, mungkin ada pohon-pohon penyangga ya Pak Abdul. Pohon-pohon penyangga yang mestinya begitu ada hujan dia bisa tertampung, tertahan. Tapi dengan adanya dialihfungsikan dengan ya mungkin tempat yang lainnya Pak, yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Nah, otomatis dengan hujan yang lama, deras itu akan mengakibatkan banjir. Harusnya debitnya sedang, begitu dari hulu yang sudah deras, lebat, otomatis yang di dataran rendah, air kan akan mengalir dari dataran tinggi ke rendah. Otomatis teman-teman yang tinggal di pemukiman yang di bawah perbukitan ataupun aliran sungai, bantaran sungai itu akan terjadi namanya banjir. Yang banjir biasa, satu lagi yang bikin
kebanyakan itu banjir bandang itu. Kenapa banjir bandang itu sering terjadi? Apa disampaikan Pak Abdul di awal tadi, adanya perpohonan, kayu-kayu besar, ditambah lagi batu-batu. Karena penyangga alam itu sendiri karena sudah habis, makanya itu. Yang sering terjadi itu. Jadi kita juga pemerintah kabupaten kota, kita dalam hal ini di awal musim, sebelum musim puncak musim penghujan, kita sudah makanya di awal kita sudah upayakan untuk melaksanakan namanya apel pemetaan daerah mana, kecamatan mana yang notabene sering terjadi banjir. Memang apa disampaikan di awal tadi Pak Abdul, memang terjadinya namanya banjir, longsor biasanya di tempat-tempat itu loh Pak. Iya. Sering. Sesuai dengan pemetaan dari Iya, BPBD ya Pak itu. ya. Karena memang setidaknya perlu kita ketahui bahwa di Sumatera Selatan ini memang sungai memang sudah mengalami sedimentasi, pendangkalan. Jadi otomatis kalau hujan deras, lebat itu akan meluap dan mengalir ke pemukiman masyarakat. Karena air akan mengalir dari sungai ke laut. Nah, ketepatan di laut airnya pasang, otomatis akan menghalo balik lagi ke darat. Nah, itu ya mengakibatkan genangan hampir berapa hari. Nah, itu. Untuk yang di 3 provinsi sekarang sudah mengalami sudah dangkal. Teman-teman untuk akses jalan sudah mulai dibuka. Ada beberapa memang tempat-tempat lokasi memang sulit dan untuk dijangkau, ada bantuan dari pemerintah pusat, ada berupa armada pesawat ataupun helikopter untuk mendropping untuk bisa logistik, masuk situ ya, logistik situ. mendrop logistik di tempat-tempat yang susah dijangkau. Apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan terhadap saudara-saudara kita akan kita bahas nanti setelah jeda berikut ini. Pemirsa, kami mengundang Anda, namun setelah jeda tetaplah bersama kami. Online. Iya, sekarang nih kan zaman sudah canggih, ay. Tidak perlu lagi kita nak melok kelas masak nian ke sana. Yuk dari ABB, cak mana cara bikinnya. Jadi, pastilah lemak. Ini Apa? Kau ini becak apa dulu? Becak rendang daging. 3 hari dia ngeti, tambah lemak. Adik dia pula. Danya. Tapi kira-kira utang aku bagi dulu dibayar boleh kan? Terima segala kekurangan. Bersyukur intinya. Wait. Maksud saya ini kurang ini bukan nggak bersyukur, padanya belanjanya kurang 10.000. Bukan saya nggak mau terima kekurangan, tapi memang belanjanya kurang 10.000. Kasus bullying semakin hari semakin meningkat. Bullying tidak hanya fisik, bisa berupa ejekan, perundungan daring, bahkan pengucilan. Bullying merusak harga diri, kesehatan mental, dan masa depan. Sebagian korban dapat mengalami depresi dan kecemasan. Siapa saja bisa menjadi korban, tapi kita bisa menghentikannya. Saya pernah jadi korban. Saya tahu bagaimana rasanya. Kita harus berani bicara. Pelaku bullying dapat dikenakan ancaman pidana yang berat sesuai hukum di Indonesia. Bullying hanya akan berhenti jika kita berani bicara dan menolong. Jangan jadi penonton. Banyak korban sudah berjatuhan. Stop perundungan, mulai dari kita. Bora bori andesha andesia bora
gedenya. Aku nih buntu. Ke talang betutu, ke rumah Cek Gaya. Cakep. Walaupun buntu, tetap gaya. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju, masih membahas tentang antisipasi bencana di Provinsi Sumatera Selatan. Anda dapat bergabung bersama kami di line telepon di 0711 311 454 atau kirimkan pesan singkat Anda ke nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Silakan untuk bergabung bersama kami bersama dengan Pak Sudirman dan juga Pak Abdu hari ini. Oke. Saya ke Pak Abdu ya, kalau tadi kan seperti kata Pak Sudirman tadi sebenarnya di Sumatera Selatan ini sudah ada memang daerah-daerah yang memang sudah diprediksi lah ya Pak ya, karena letaknya ya, tata letak daerah, wilayah, kemudian juga Pak Sudirman juga melihat bahwa memang kondisi sungai kita juga yang terjadi saat ini gitu. Nah, kalau misalnya dari Pak Abdu sendiri gimana nih Pak, kalau Bapak melihat koordinasi nih ya, koordinasi antar pusat dan daerah itu gimana nih Pak? Jadi yang berperan membuat regulasi kan pusat. Ya. Dan kita menjadi pelaksana. Jadi yang namanya kejadian banjir bandang, kita melihatnya seperti tiba-tiba. Padahal sebenarnya tidak. Oke. Itu adalah seperti kita berpuasa. Nah, berbukanya itu bentuknya itu. Ya kan? Jadi begitu aturan main tentang tata ruang, lingkungan, itu kan tidak sehari dua hari, bertahun-tahun, jangan-jangan belasan tahun yang lalu. Dan kita sekarang tinggal menunggu, tinggal nerima hasilnya saja. Nah, jadi itu adalah ekspresi ketidakberhasilan regulasi. Oke. Ekspresinya itu. Kenapa? Tidak ada banjir bandang itu sehari dua hari. Belasan tahun, yang sedikit demi sedikit. Iya kan? Karena itu hukum alam ya sudah, ya kan? Makanya ada ilmu, ya kan? Ilmu bisa mensimulasi, ya kan? Ketika kita SD dulu kan sering tuh, kalau kita praktikum, kita membuat tanah, kemudian dikasih rumput terus disiram dari atas, kan nggak ada erosinya, airnya tetap bening. Tapi begitu rumputnya diambil langsung disiram kan keruh, itulah yang terjadi, ya kan? Padahal ilmunya sudah cukup. Untuk yang seperti itu tidak susah. Tinggal kita taat melaksanakan regulasi. Itu saja Pak ya. Jangan-jangan sekarang yang melanggar regulasinya yang tukang jaga regulasi. Nah, itu yang susah. Nah, itulah yang namanya perselingkuhan yang melaksanakan regulasi dengan warga yang ingin dapat untung lebih cepat. Ya kan? Coba biarkan saja apa adanya karena itu sabda alam. Kalaupun mau untung, ya kalaupun mau cepat, ya dipilih begitu kan. Tanaman apa yang bagus, begitu kan. Yang daya rusaknya bisa dihitung. Nah, kalau udah seperti sekarang kan pasti tuh orang udah tahu. Lihat saja hulunya. Nah, kita sudah sama-sama tahu. Walaupun saya tidak omongan, orang udah paham itu. Bahwa itu cuma buah dari tanaman yang sudah ditumbuhkan belasan tahun yang lalu. Sudah. Jangan-jangan nanti sebentar lagi ada. Dan jangan lupa, begitu ini selesai orang lupa nanti. Jadi di tempat kita itu cepat melupakan. Ya kan? Bahwa pernah terjadi bandang itu lupa. Itulah barangkali kita harus tetap mengingatkan bahwa pernah terjadi sesuatu yang sangat menakutkan, yang susah dilawan kalau cuma oleh tenaga manusia. Maka harus direkayasa sesuai hukum alam. Sehingga nanti itu jadi peringatan. Kalau masih begitu, tunggulah. Kalaupun tidak 3 tahun, 4 tahun. Kalau enggak 4 tahun, 5 tahun. Nah, terjadi yang seperti sekarang ini. Nah, tinggal dihitung saja itu. Pasti di hulunya sana, pasti hutannya sudah habis. Karena itu hukum alamnya. Dan kita bukan mau menyalahkan orang, tinggal cek saja siapa yang ngasih izin. Ribuan hektar itu. Kan tinggal cek.
Kan tinggal ada, ini yang ngasih izin. Kalau perlu tangkep sekarang. Iya kan, kalau nggak gitu, kalau selalu dimaafkan karena dia penguasa, ya sudah. Ya kan, makanya itu yang pas kita berprihatin. Kita mau ngadu ke siapa? Karena yang ngerjain itu yang untuk tempat kita ngadu. Iya kan? Yang buat izin dia. Kalau orang biasa mana ya bisa membebaskan tanah yang seperti itu. Iya kan? Nah, jadi balik ke sana. Jadi haruskah kita itu fair dan kita bukan menyalahkan. Tapi logika berpikir akal sehat orang tahu. Cek saja siapa yang ngasih izin itu. Di rezim siapa yang hutan banyak dibabat habis. Tinggal cek. Tidak perlu disalahkan, itu memang udah salah. Bukan mempersalahkan. Tetapi memang sudah salah. Tiang listrik aja bisa ngomong itu. Iya kan? Tiang listrik. Tadi saya kesini tiang listrik ketawa semua. Mentertawakan saya tiang. Kenapa kamu ketawa? Kamu nanti pasti nyalahin air, pasti nyalahin tanah yang tergerus, pasti berprihatin dengan kondisi hutan. Ya sudah sewajarnya itu, ya sudah. Selamat menikmati, kata tiang-tiang listrik itu. Jadi saya nggak bisa nutup mata sama nutup telinga saja tadi itu. Ketika tiang listrik mentertawai saya, selamat menikmati, itu tiang listrik. Oke Pak Sudirman, Pak. Kalau dari BPBD sendiri berkoordinasi tentunya dengan BMKG gitu, melihat bagaimana nih Pak potensi cuaca di Sumatera Selatan sendiri? Jadi berdasarkan informasi dari teman-teman BMKG, memang saat ini Provinsi Sumatera Selatan ini sudah merata hujannya di 17 kabupaten kota. Di 17 kabupaten kota Iya, ini? karena ini termasuk puncak musim penghujan. Musim penghujan ini berdasarkan informasi BMKG itu sampai dengan bulan 2, bulan 3 mulai turun, nah bulan 4 tidak itu lagi. Lama berarti masih Pak masih ya? lama, iya. Tahapan kita masih panjang. Makanya kita selalu Berarti baru mulai ini Pak. ya, Sudah mulai dari sudah mulai kemarin Pak, ya? sudah. Jadi di November ini informasi bahwa musim hujan di Sumatera Selatan sudah merata di seluruh kabupaten kota. Mungkin bapak-bapak, saudara juga tahu bahwa kadangkala cuaca panas, itu namanya cuaca ekstrim. Panas tiba-tiba hujan. Hujan dengan intensitasnya cukup tinggi dan deras. Disertai dengan petir. Petir dan guntur itu memang. Angin itu. Nah, seperti yang kita semalam, itu kan terjadi. Hujan, petir, kencang angin sekali. Saya takut kalau terjadi itu pohon-pohon yang ada pinggir jalan yang sudah berumur itu akan roboh dan jatuh. Jadi itu kondisinya ya. Jadi kita pemerintah provinsi dalam hal ini menyikap dengan ada bencana ini, kita selalu mempelajari berdasarkan histori yang terjadi di beberapa kabupaten kita terutama. Karena sekarang kita pemerintah provinsi itu fokus kepada kabupaten kota yang ada di ini. Kita selalu berkoordinasi, berkolaborasi dengan kabupaten untuk segera menginformasikan baik itu peringatan dini yang disampaikan oleh BMKG ataupun dari teman-teman lain di media sosial. Baik, kita terima telepon ya Bapak-bapak. Assalamualaikum, halo. MIM, Menyongsong Indonesia Maju, halo. Halo, dengan siapa, di mana? Halo, dengan Bapak atau Ibu? Saya Bu Ruli, Mbak. Oke, Bu Ruli, silakan Bu Ruli. Ya, makasih ya Mbak ya. Ya, Pak Abdul. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam Bu Ruli. Pak Dirman juga. Silakan Bu. Saya mau tanya Pak Abdul. Sekarang seperti kata Bapak tadi, kita sekarang mau menyalahkan siapa dan mau nanya kepada siapa. Mau nangkat juga di mana jadi ini. Sementara kita kan Pak Prabowo ini baru 1 tahun. Kemarin yang 10 tahun, kalau ada apa-apa ditanya kepada Pak Presiden, bilangnya kan selalu di TV juga kita selalu dengar, jangan tanya saya. Jadi mau kemana kita nanyanya? Dan masyarakatnya gitu juga kayak di Aceh. Tempo hari kan waktu sudah tsunami sudah pernah kejadian. Waktu Pak SBY berkata jangan lagi dibangun untuk hunian. Tapi masyarakatnya masih. Jadi bagaimana untuk memengertikan bangsa kita ini, rakyat kita ini
terutama yang ilmuwan-ilmuwan ini gimana? Karena presidennya aja kayak gitu, jangan tanya saya. Mohon penjelasan, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli. Ke Pak Abdul dulu, silakan Pak. Kalau versi pendakwa, maka ayat yang digunakan adalah saling mengingatkan. Dan jangan cepat bosan mengingatkannya. Mungkin seseorang itu diingatkan sampai 7 kali, masih terus. Barangkali dia perlu 17 kali. Tapi harus tetap diingatkan. Jangan sampai nanti pemberi ingat ini malah dikriminalisasi. Nah, itu yang utama. Ya kan, sekarang begitu ada yang suara nyaring sedikit, kan dicari tuh kesalahan-kesalahannya. Dicari-cari. Nah, jadi yang utama sekarang, warga dan rakyat itu harus ditambah satu tugas lagi. Tugasnya ngomeli penyelenggara pemerintahan yang biasa melanggar aturan mainnya. Nah, jadi perlu nih dibuka. Setahun ini izin untuk pembebasan hutan, pembebasan hutan berapa ribu hektar, siapa yang memberi, ya, harus dibuka itu. Supaya orang paham, yang dekat hutan bagian sana siap-siap. Kan bisa begitu. Jadi siapa yang membuat izin, izinnya apa, seberapa banyak harus dibuka. Ya kan? Supaya kalaupun orang yang sabar ini biasa siap-siap. Hati-hati kalau perlu pindah dari sana, misalnya seperti itu. Nah, sekarang kan tertutup nih. Menurut pustaka-pustaka yang mencatat data-data seperti itu, bahkan ada satu orang yang punya izin hampir 1 kabupaten. Oke. Iya kan? 1 kabupaten dia punya izin. Ratusan ribu hektar. Kok bisa? Nah, kan begitu. Nah, jadi tinggal kita sekarang menagih. Ya kan? Kalaupun itu sudah diundangkan, sudah ditetapkan, sudah diizinkan, cabut izinnya. Jadi kalau peristiwa sebesar ini belum memberi pelajaran, maka tidak ada kata lain kecuali omelan terlalu. Oke. Iya kan? Oke, baik. Terlalu. Kalau perlu diwiridkan, terlalu. Oke, baik. Terlalu. Baik. Saling mengingatkan tadi kata Pak Abdul. Baik. Pemirsa, kami akan segera kembali setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Informasi terbaru lengkap dan terpercaya setiap hari melalui program Berita Sumatera Selatan hari ini. Kami menyajikan berita hangat dari berbagai wilayah di Sumatera Selatan. Kebakaran lahan dan kebun dengan kobaran api yang cukup besar membakar kebun milik warga. Dikemas secara tajam dan berimbang. Tim gabungan dari Basarnas Polsek Rawas Ilir BPBD Muratara. Jangan lewatkan Sumatera Selatan hari ini. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Ini adalah tanah kita. Tempat di mana setiap nafas menghembuskan semangat membara. Dari suara palu yang menggelegar hingga benang yang menyatu dalam tenunan. Semangat yang tak pernah padam adalah simbol dari harapan. Dari kekuatan yang tak akan pernah pudar untuk berdiri bersama.
sebagai satu bangsa yang tak terpisahkan. Yuk, nah berikut gak? Ayo. Di bawah langit yang sama, kita bersatu. Tak ada yang lebih kuat dari kebersamaan. Kita adalah satu. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak! Kita adalah Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju. Hari ini kita membahas tentang antisipasi bencana di Provinsi Sumatera Selatan. Apa yang harus kita antisipasi, apa yang harus kita pelajari, yang kita persiapkan ya. Mudah-mudahan nggak sampai sini kalau kata Pak Abdu ya. Mudah-mudahan alamnya tidak marah kepada Sumatera Selatan, harapannya seperti itu. Anda dapat bergabung di line telepon 0711 311 454 atau kirimkan pesan singkat Anda ke nomor telepon 0811 7871 974. Oke, tadi Bu Ruli sudah nanya, sekarang saya mau nanya lagi nih ke Pak Sudirman. Tentunya dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan, karena kita semua turut berduka dan juga ingin berpartisipasi dalam membantu saudara-saudara kita ya Pak ya di 3 provinsi tersebut. Apa yang sudah dipersiapkan oleh Pemprov Sumsel ini Pak? Jadi pemerintah provinsi dalam hal ini terjadinya bencana di 3 provinsi di Pulau Sumatera ini, kita sudah berkomunikasi dan mengkoordinasi. Saat ini juga kepala pelaksana kita lagi rapat dengan Pak Sekda dan dari beberapa OPD, baik itu Porkombinda, kita sudah menyiapkan bantuan berupa logistik. Ini kita sudah disiapkan, sudah ada di OPD dan di tempat masing-masing. Begitu dibutuhkan berdasarkan instruksi dan armadanya untuk dibawa, kita angkat hari itu juga. Kita sudah menyiapkan logistik, peralatan logistik terutama karena yang dibutuhkan saat ini logistik pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terdampak, warga yang terdampak. Karena informasi rapat kemarin juga bahwa ada di beberapa kabupaten kecamatan itu untuk logistiknya bisa sampai 2 hari, lewat 2 hari akan terjadi kelaparan. Kan mungkin teman-teman melihat di sosial media ada di beberapa tempat itu ada penjarahan karena memang terjadinya bencana itu yang paling utama kebutuhan dasar manusia itu sendiri harus segera kita penuhi. Otomatis kalau kita lapar, emosi akan tinggi dan labil. Ya, makanya logistik dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan segera kita distribusikan. Saat ini kita lagi masih koordinasi, begitu dapat informasi evaluasinya, keputusannya, apakah besok atau lusa kita akan segera untuk mendistribusikan. Karena tidak bisa kita bawa dengan melalui via darat, karena beberapa akses menuju ke lokasi itu masih dalam tahap perbaikan dan pembenahan. Ada juga yang masih belum bisa dilalui. Jadi makanya nanti kita bekerja sama dengan TNI, Polri untuk bantuan dari fasilitas udara, mungkin dari baik itu pesawat Hercules yang punya TNI Angkatan Udara ataupun TNI untuk mendropping bantuan-bantuan logistik dari itu, baik dari pemerintah provinsi, kabupaten, dunia usaha, swasta. Silakan kalau memang ingin membantu silakan berkomunikasi dengan BPBD Provinsi Sumatera Selatan. Kita akan catat apa yang kita bantu, akan kita
distribusikan ke masyarakat provinsi yang membutuhkan saat ini juga. Oke, dari BPBD sendiri menghimpun gitu ya Pak ya, Ya. seluruh bantuan-bantuan yang masuk untuk membantu 3 provinsi tersebut. Iya, tapi bantuannya kita logistik ya, berupa kayak mie, biskuit, dan makanan siap saji gitu. Oke. Nah, kalau untuk yang beras mungkin sudah ada, sudah banyak. Takutnya karena yang dibutuhkan saat ini yang instan. Begitu datang langsung bisa dimakan oleh masyarakat itu. Selagi bantuan-bantuan dari provinsi dan kabupaten lain masih bergerak menuju ke lokasi. Oke, baik. Pak Abdul, ini kolaborasi yang dilakukan antar pemerintah provinsi, khususnya tentunya ini adalah wujud serta bersama-sama untuk saling membantu. Gimana Pak Abdul melihatnya? Dalam bahasa agamawan, tadi kan jangan lupa untuk terus saling mengingatkan. Iya. Karena apa? Budaya kita itu penyakitnya cepat lupa. Yakinlah 3 bulan lagi udah lupa. Apalagi tahun depan. Apalagi tertutup dengan peristiwa-peristiwa yang lebih hot lagi, ya kan? Pasti lupa. Maka terhadap bencana satu aja yang utama. Harus dimitigasi. Bentuknya yang paling ideal, kembalikan fungsi alam. Oke. Ya kan? Ya. Kembalikan. Kalau dulu hutan kan kembali. Ada yang teriak, itulah aturan mainnya. Nah, berani nggak menegakkan aturan main? Jadi tidak perlu lagi berbasa-basi. Tegakkan aturan. Kalaupun aturan itu salah, tegakkan. Sebelum ada aturan baru. Kan begitu kalau di dunia pemerintahan. Ya kan, sebelum ada regulasi baru, sejelek apapun laksanakan regulasinya. Sambil mempersiapkan regulasi yang lebih update. Maka tidak ada pilihan lain kecuali fungsikan kembali alam itu. Karena apa? Karena itu sabda. Kalau yang memberikan kata putus tadi bisa merubah air dengan gula tetap asin, nah itu boleh itu. Ya kan? Jadi fungsikan kembali alam seperti sedia kala. Biarkan ekosistem hutan itu balikin kembali. Balikin kembali itu tidak akan serta-merta. Perlu bertahun-tahun, mungkin belasan tahun. Jadi buah banjir bandang yang seperti sekarang tidak dimulai sebulan 2 bulan ini. Mungkin belasan tahun yang lalu. Ya kan, maka cepat kembalikan sebelum terjadi lagi. Sebelum kita lupa. Nah, maka harus saling ingatkan. Ayo, sudah pernah loh yang terjadi seperti itu. Kan bencana itu yang susah cuman gempa. Gunung meletus, tsunami masih bisa diperkirakan. Jadi kalau banjir itu bisa diestimasi. Tinggal dilihat saja lingkungan di hulunya. Karena bukan seperti gempa. Kalau gempa, ilmu pun sekarang belum bisa mengestimasi. Kalau tsunami masih bisa cuman hitungan jam. Kalau gunung meletus nggak bisa. Ya kan? Maka kalau banjir bandang itu masih bisa dihindari jauh-jauh hari. Maka berani nggak mengembalikan fungsi hutan? Itu saja. Ya kan, kalau mau cepat kaya ya jangan cepat-cepat. Gitu. Toh habis semua. Ya kan? Maka nanti kita perlu memberi warisan ke anak cucu kita. Tolong ingatkan fungsi-fungsi alam jangan sampai tidak dipulihkan. Nah, berani nggak itu? Nah, yang berani cuma penyelenggara negara. Ya kan? Seharusnya berani. Kalau kayak kita bisa apa? Ya kan, mau ngomel panas sedikit. Nah, ya kan? Jadi saya pikir itu sekarang kita perlu menjaga supaya orang-orang biasa seperti kita ini harus tetap waras. Nah, tidak kehilangan akal sehat. Kita cek siapa yang memberi izin di sana itu harus disebarluaskan. Nah, ini orang sudah memberikan izin terhadap itu. Maka ingat. Harus diingatkan, itu saling mengingatkan. Maka barangkali nanti dakwah-dakwah di masjid itu perlu diintensifkan tentang bencana. Iya kan? Karena itu yang terjadi. Saya nggak bisa membayangkan pohon-pohon segede itu kemudian sudah terpotong-potong dengan teratur seperti itu. Kalau itu roboh sendiri nggak masuk akal sehat. Kalau itu masih yang begitu berarti itu akalnya sedikit sakit. Itulah kira-kira kalau terhadap bencana itu mau kita
mau kita siasati. Maka nanti kita jangan lagi sebut bencana. Sebenarnya nggak ada bencana itu. Ya kan, alam pun nanti bisa marah itu. Kok saya disebut bencana? Kan kamu sendiri yang buat. Nah, makanya saya kasihan terhadap air dan tanahnya. Selalu jadi tertuduh. Oke, baik. Pak Sudirman, kalau dari BPBD sendiri bagaimana nih Pak sistem peringatan dini bencana di Sumsel? Jadi kalau untuk sistem peringatan dini di Sumatera Selatan ini, memang kita masih keterbatasan ya. Terutama early warning system itu, memang kalau untuk peningkatan debit air sungai itu baru ada di Kabupaten Oku. Setelah kejadian di tahun 2024 itu lalu. Tapi peringatan dini yang sering kita terima itu dari teman-teman dari BMKG. Ada peringatan dini akan terjadi banjir, hujan dengan intensitas lebat, itu selalu diinformasikan dari teman-teman dari BMKG. Nah, makanya kita selalu apabila terjadinya suatu bencana, kita selalu meminta menginformasikan data-data yang diberikan, yang disampaikan oleh teman-teman BMKG. Masalah peringatan dini akan terjadinya cuaca ekstrim dan lain-lain itu dari BMKG. Nah, setelah dapat informasi kita akan sampaikan juga melalui teman-teman kita yang di kabupaten kota untuk segera waspada akan terjadinya hujan, contoh di musim penghujan hujan dengan intensitas tinggi, kemungkinan besar di daerah-daerah yang dataran rendah notabene setiap saat akan terjadi banjir. Nah, itu kita selalu waspada, risiko yang terjadi kita akan tanggulangi, makanya kita selalu menghimbau kepada teman-teman di kabupaten untuk segera menindaklanjutin apapun yang disampaikan teman-teman dari BMKG ataupun dari media-media sosial yang lain ada. Iya, betul. BMKG yang paling paham ya, karena mereka punya alat gitu ya, mereka punya alat, kemudian juga mereka juga akan menginformasikan terkait peringatan-peringatan dini terhadap bencana alam. Baik, kita akan break lagi nih Bapak-Bapak, pemirsa, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Pagi Bu Lita. Pagi. Wah, usahanya sudah mulai maju ya Bu? Ya, biasa usaha kecil-kecilan. Jangan salah loh Bu, usaha seperti Ibu ini atau yang sering kita sebut dengan UMKM, salah satu penunjang ekonomi rakyat loh Bu. Anyaman rotan berupa piring, caping, tudung saji, dan aneka keranjang lainnya adalah kerajinan tangan khas Dusun Muara Tenang, Kota Pagar Alam. Dan menjadi cenderamata bagi wisatawan yang berkunjung ke kota wisata Pagar Alam. Industri kecil ini ditekuni masyarakat secara turun-temurun. Ada 95 UMKM anyaman rotan yang tersebar. 235 orang tenaga kerja terserap dengan nilai investasi Rp674.300.000. Bu, saya beli ini ya, tolong dibantu hitung, tapi jangan mahal-mahal loh Bu. Katanya Bapak mau membantu UMKM, kok nawar? Namanya juga pembeli, nawar boleh dong Bu. Sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Sumatera Selatan menjunjung tinggi sinergisitas menuju TV kelas dunia, menciptakan Indonesia cerdas, menyongsong Indonesia maju. TVRI Sumatera Selatan bertekad menjadi TV publik, mampu menjembatani kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dari 2024, program keagamaan Islam hadir di layar kaca TVRI Sumsel. Awali hari dengan live cawisan Ba'da Subuh. Seseorang di antara kamu orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan. Live sholat Jumat dan khutbah penuh hikmah.
peringatan Hari Besar Islam yang syarat nilai kebersamaan. Dengan dukungan teknologi informasi, sebuah program disiarkan live sebagai bentuk kerjasama TVRI Sumatera Selatan dan Masjid Agung SMB Jaya Wikrabo Palembang. TVRI, media pemersatu bangsa. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Menyongsong Indonesia Maju. Antisipasi bencana di Sumatera Selatan masih menjadi tema kita hari ini. Ini di segmen terakhir pemirsa, tentunya kita masih berbincang-bincang dengan Pak Abdul dan juga Pak Sudirman. Baik, Pak Sudirman lagi nih Pak. Pak, gimana nih Pak peran relawan, kemudian ada juga desa tangguh bencana ya di Sumatera Selatan terkait hal ini nih Pak. Jadi kita perlu diketahui bahwa BPBD itu ada 3 bidang ya. Bidang pertama sebelum bencana ada yang bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Oke. Yang kedua ada bidang penanganan darurat itu di saat bencana. Yang ketiga pasca bencana, rehabilitasi, rekonstruksi. Nah, di awal musim di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan itulah kita di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan ada namanya komunikasi, informasi edukasi KIE. Dan ada juga pembentukan desa tangguh bencana ataupun masyarakat tangguh bencana. Di mana di situ kita akan pilih, kita akan petakan daerah desa mana saja yang sering terjadi bencana. Oke. Kita akan bentuk warga itu relawan supaya dengan adanya bencana nanti masyarakat sudah tahu tindak apa yang akan dilakukan mereka begitu adanya bencana. Jadi sebelum ada bencana ada peningkatan kapasitas pengetahuan kepada masyarakat, warga masyarakat itu sendiri, baik itu masyarakat setempat, relawan. Jadi untuk peningkatan itu kita hajar, kita didik mereka, untuk kita latih. Dan di puncak musim-musim, baik itu musim penghujan ataupun musim kemarau, itu masyarakat itu akan kita kumpulkan lagi, kita bekalkan lagi, kita didik dan kita tempatkan posko di daerah-daerah yang mana sering terjadi bencana. Makanya di kesiapsiagaan kita di awal itu sudah kita latih, kita tempatkan, kita bentuk masyarakat desa tangguh bencana. Jadi masyarakat sudah tahu apa yang akan terjadi. Di saat darurat bencana, kita penanganan darurat akan segera melaksanakan baik itu kaji cepat, pendataan kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan oleh warga masyarakat itu sendiri. Apa yang pemerintah provinsi dalam hal ini yang kita ada buffer stok kita ada, apakah itu berupa logistik, peralatan. Nah, setelah di darurat bencana terjadi sudah bencana itu kan agak namanya pasca fisik apa yang terjadi. Apakah itu bangunan, rumah sakit ataupun jembatan yang rusak itu akan direhabilitasi, rekonstruksi. Akan dibantu itu. Makanya kita di awal memang kita sudah membentuk masyarakat peduli api itu sendiri, masyarakat tangguh bencana, desa tangguh bencana, mendidik mereka supaya mereka mengerti dan memahami di saat di puncaknya musim penghujan ataupun yang lain perubahan cuaca yang begitu, mereka sudah siap dengan risiko dan tanggung jawab mereka yang itu sendiri. Tetapi masih dalam konteks pengawasan dari kabupaten, BPBD kabupaten dan provinsi. Itu selalu apa yang disampaikan Pak Abdul tadi, kita selalu mengingatkan kepada masyarakat, warga masyarakat selalu diingatkan ini pun perubahan cuaca, kita selalu diingatkan, kita selalu didik dan kita selalu sosialisasikan kepada mereka agar mereka mengerti dan memahami. Jangan setelah 3 bulan apa yang dibilang Pak Abdul akan lupa. Maka harus kita minat mereka harus selalu ingat, dan apabila terjadi bencana itu akan dampaknya akan besar sekali. Baik itu kepada diri sendiri, pribadi, keluarga, ataupun masyarakat lingkungan itu sendiri. Oke, baik. Pak Abdul, ini bagaimana sih Pak idealnya anggaran kebencanaan dialokasikan ini Pak? Oke.
Kalau di ilmu pemerintahan itu ada dua pendekatan. Pendekatan teknis sama pendekatan politis. Jadi kalau sudah terjadi bencana, memang perlu pendekatan teknis, ya kan? Maka duit anggaran masuk ke sana. Tapi itu cuman pragmatis, bisa dihitung dengan jari. Sebulan, 2 bulan, 2 tahun nggak sampai. Maka pilihan satu-satunya yang lebih panjang, lebih berjangka panjang adalah pendekatan politis. Jadi kalau aturan dirobah, hukum ditegakkan, itu sudah politis. Berani nggak mengembalikan fungsi hutan? Itu aja fungsinya. Jadi jangan ngabisin duit sama dengan kata orang Melayu, sama dengan menggarami laut. Jadi anggaran berapapun habis kalau untuk pendekatan teknis. Ya kan? Kan nggak mungkin kita akan biarkan orang yang tidak punya rumah karena sudah kena bencana. Pasti dibangun kembali begitu kan. Tapi itu kan teknis. Hulunya belum diperbaiki. Apa yang harus diperbaiki? Aturan. Tegakkan. Kembalikan fungsi. Fungsi-fungsi alam kembalikan. Jadi kalau Caca punya tangan, sudah kembalikan fungsi tangan. Jangan sampai fungsi tangan itu diambil alih oleh kaki. Jadi nanti harusnya megang malah nendang. Begitu kan? Nah, jadi nanti mantranya itu kita pulang ini kita wiridkan, kembalikan fungsi, kembalikan fungsi, kembalikan fungsi. Terus begitu. Tapi jangan rame-rame nanti dianggap ajaran sesat begitu kan. Jadi balikin fungsi hutan, balikin fungsi ekosistem, balikin jalan air awal. Karena itulah yang merusak. Begitu kan? Nah, sekarang berani enggak? Tapi biasanya nggak akan berani. Karena apa? Karena punya kepentingan di situ. Sudah konflik kepentingan, rakyat berdoa saja. Karena itu musuhnya cuma satu, Tuhan. Baik, terima kasih Pak Abdul, terima kasih juga Pak Sudirman sudah berbagi informasi yang pasti kita berharap ya saling mengingatkan seperti kata Pak Abdul tadi, saling gotong royong, saling membantu ya tadi ya. Kalau mau membantu silakan datang ke BPBD gitu ya Pak ya. Punya jalur khusus, maksudnya jalur memang resmi gitu ya Pak ya. Siap. Karena jalur resmi untuk memberikan bantuan kita kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak banjir bandang di 3 provinsi yaitu di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat. Siap. Mari kita salurkan bantuan kita melalui BPDBD Provinsi Sumatera Selatan. Dalam beberapa waktu ini ya Pak ya. Siap. Sambil menunggu ada logistik Armadanya, yang akan yang mengantar ke tempat tujuan. Terima kasih Bapak-Bapak, kita semoga selalu sehat. Inilah akhir perbincangan kami pemirsa di Menyongsong Indonesia Maju hari ini. Mudah-mudahan apa yang kami perbincangkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Nada Nasyaya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Aku tadi